warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyati Fadilah MPD Kon sebagai Ketua Madrasah Siaga Kependudukan berkomitmen menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada kesiapan generasi dalam menghadapi dinamika kependudukan. Saya Prayogi Mulia Arianda SPD sebagai Wakil Madrasah Siaga Kependudukan membimbing peserta didik untuk memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan dalam merencanakan masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kami sebagai penanggung jawab dari program Madrasah Siaga Kependudukan tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak, mulai dari wali kota, dinas sosial, dan P2P3A, terkhusus kepala madrasah, karena kepala madrasah adalah motivator serta penggerak dari Madrasah Siaga Kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarno, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang, mendukung pelaksanaan penilaian Sekolah Siaga Kependudukan SSK tingkat nasional tahun 2026 pada Sekolah Mas Kuliatul Mubalighin yang telah menjadi Sekolah Siaga Kependudukan dengan predikat paripurna. Dengan mengikuti penilaian Sekolah Siaga Kependudukan tingkat nasional diharapkan untuk menjadi model bagi sekolah lainnya, terutama di Kota Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Darliana MA, Kepala Mas KM Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Sumatera Barat. Dalam hal ini ingin menyampaikan dukungan saya terhadap Sekolah Siaga Kependudukan di Mas KM. Jadi ketika Mas KM Kauman Muhammadiyah Padang Panjang diminta untuk mengintegrasikan program SSK ini dalam program madrasah, maka saya sebagai kepala madrasah menganalisis bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, di mana Sekolah Siaga Kependidikan ini diperlukan untuk mempersiapkan generasi-generasi yang hebat ke depan. Bahwa di sekolah kita atau di madrasah kita punya visi bagaimana mewujudkan santri atau siswa yang cerdas, berakhlak mulia, peduli lingkungan, serta berdaya saing global atau internasional. Maka dengan ini kami sangat mendukung bahwa program SSK ini dapat dilanjutkan di madrasah kita. Dalam hal ini tentu sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah, maka saya sebagai pimpinan itu melakukan langkah-langkah. Yang pertama melalui pembentukan tim, kemudian kita memasukkan isu-isu kependudukan di dalam program madrasah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, apalagi ekstrakurikuler. Kemudian kita juga melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan seperti adanya pojok kependudukan, kemudian menjadi motivator juga untuk semua santri kita yang ada di sini, termasuk kepada guru-guru, meminta kepada guru-guru untuk aktif memberikan edukasi kepada siswa-siswa kita, juga kepada guru yang lain. Selain itu juga kami kepada sekolah lain itu bisa menjadi duta, di mana guru-guru kita, saya juga sering memberikan materi kepada sekolah-sekolah lain. Maka kami menyampaikan isu-isu ini bahwa dengan adanya SSK di sekolah kita, maka terjadi perubahan yang besar pada siswa-siswa kita. Mereka memiliki edukasi tentang pentingnya mereka memahami kependudukan, isu-isu kependudukan, karena mereka adalah generasi yang tentunya nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan yang ada di mana saja. Kemudian kita juga membangun kemitraan misalkan dengan Lurah, Puskesmas, BNPB, Dinas Kesehatan dalam melakukan program-program kerjasama yang kita lakukan di sekolah ini. Dan tentunya yang kelima, saya selalu melakukan monitoring, evaluasi terhadap keterlangsungan atau pelaksanaan madrasah siaga kependudukan, sehingga
Madrasah Siaga Kependudukan atau Sekolah Siaga Kependudukan di MAKM Kauman Muhammadiyah Padang Panjang ini bisa lebih berkembang dan terus memberikan edukasi kepada seluruh santri kita, dan pada akhirnya visi yang kita miliki tadi, mereka menjadi siswa yang cerdas. Cerdas itu berarti unggul prestasi, unggul dalam hal apa saja, termasuk nanti mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, dan berakhlak mulia. Tentunya berakhlak mulia ini ada kepedulian terhadap siapapun, karena memang kesuksesan seorang manusia akan sangat terkait dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah, bagaimana hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, dan yang ketiga adalah hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Maka seorang siswa, seorang murid mesti punya kepedulian yang tinggi terhadap keberlangsungan hidupnya, karena hidup yang terencana adalah hidup yang disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya membentuk generasi yang berwawasan kependudukan tidak hanya menjadi konsep, tetapi diimplementasikan secara nyata melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integrasi Madrasah Siaga Kependudukan merupakan penguatan materi kependudukan yang disisipkan ke dalam mata pelajaran wajib, sehingga siswa tidak hanya belajar akademik, tapi juga memahami isu kependudukan, kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan, dan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta isu sosial, serta santri sadar akan kependudukan. Dalam desain pembelajaran yang disusun oleh guru Mas Kuliatul Mubalighin Kauman Muhammadiyah Padang Panjang terlihat dalam desain pembelajaran terintegrasi, kontekstual, tematik, kolaboratif, dan berbasis proyek. Strategi pembelajaran dipakai guru seperti PBL, PJBL, dan Discover Learning, serta dilengkapi oleh Smart TV dan Smart Board. Contoh penerapan di bidang bimbingan konseling, rencana karir, dan kehidupan santri, ekonomi, diskusi peluang dan tantangan ekonomi. Di PPKN, diskusi hukum dan norma. Pelatihan guru dilakukan berkala dalam peningkatan mutu guru berupa peningkatan kompetensi guru serta update dan upgrade pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Selain pelatihan guru, dilakukan juga penilaian kinerja guru. Per semester digunakan untuk peningkatan kualitas santri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfadli sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kami berkomitmen membina siswa menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berencana. Melalui program Madrasah Siaga Kependudukan, kami tidak hanya memberikan edukasi, tapi juga menguatkan peran siswa melalui berbagai kegiatan pembentukan karakter dan juga kegiatan ekstrakurikuler di Mas Kuliatul Mubalighin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Kami membangun karakter siswa dengan sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, duha, dan juga kecakapan dalam berbicara serta keberanian tampil di depan teman-teman seperti muhadarah, apel pagi, dan juga berupa kultum di sana. Sedangkan untuk ekstrakurikuler, kami menghadirkan ekstrakurikuler sesuai minat santri, sehingga kami memiliki 69 ekstrakurikuler seperti e-sport dan lain-lainnya, dan juga 29 organisasi seperti PIKR, KKR, dan lain-lainnya. Dilihat dari prestasi yang dimiliki oleh santri Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Dari pembelajaran intrakurikuler dan penguatan kokurikuler, tumbuh kesadaran dan pemahaman siswa. Selanjutnya, melalui PIKR, nilai-nilai tersebut dikembangkan menjadi ruang aktualisasi, tempat siswa belajar, berbagi, peduli, dan menjadi agen perubahan. Melalui PIKR, semangat dan kepedulian siswa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam implementasi nyata yang berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Saputra SH, Lurah Kelurahan Tanah Palambi. Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah serta masyarakat sekitar. Kami, Kelurahan Tanah Palambi, mendukung penuh program Sekolah Siaga Kependudukan Mas Kuliatul Mubalighin Kauman Muhammadiyah melalui pembinaan,
pendampingan, dan kerjasama berkelanjutan. Sinergi sekolah dan kelurahan diwujudkan melalui penyuluhan, pembinaan remaja, serta kegiatan bersama masyarakat. Bentuk kerjasama berkelanjutan antara Kelurahan Tanah Palambi dan Mas Kuliatul Mubalikin Kauman, yaitu program Genting dengan satu sasaran ibu berisiko stunting. Kegiatan bersama masyarakat adanya wawancara ibu hamil dan kunjungan ke posyandu serta program Gati. Kami Kelurahan Tanah Palambi berharap Mas Kuliatul Mubalikin selalu bersinergi dan mewujudkan generasi berencana Indonesia berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Meilinda MZ SKM, penyuluh keluarga berencana Kelurahan Tanah Palambi yang bertugas sebagai pendamping pada kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan di MA Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Sekolah Siaga Kependudukan merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan kependudukan kepada siswa-siswi di MA Kauman Muhammadiyah sehingga mereka lebih peka terhadap dampak kependudukan dan mampu mempersiapkan diri untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya sebagai penyuluh keluarga berencana menjadi jembatan informasi. Kami mendampingi guru untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam mata pelajaran, mulai dari bahaya stunting hingga kepada perencanaan berkeluarga kepada remaja. Yang kedua, kami sebagai penyuluh KB juga menjadi arsitek dalam menyusun pojok literasi bersama dengan guru pendamping Sekolah Siaga Kependudukan. Selain itu, kami juga memfasilitasi materi-materi terkait dengan program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, sehingga menjadi bacaan atau acuan kepada Sekolah Siaga Kependudukan. Lalu kami juga berperan sebagai katalisator perubahan, atau dalam hal ini kami memberikan KIE, edukasi kepada remaja untuk terhindar dari triad KRR, untuk mampu mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin bangsa di Indonesia Emas 2045. Sekolah Siaga Kependudukan bukan hanya sekedar program, tapi merupakan gerakan nyata untuk mampu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Inovasi yang pertama yaitu Duta Remaja Cerdas. Ada Duta Kependudukan, Duta Lingkungan, Duta Berencana, Duta Kesehatan, dan Duta Peduli. Halo teman-teman semua, kami adalah Duta Kependudukan Mas KM Kauman Padang Panjang. Sebagai Duta Kependudukan, kami berperan sebagai agen perubahan dan jembatan bagi teman sebaya dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kami juga menjadi role model serta konselor sebaya yang siap berbagi dan mendampingi. Tugas kami adalah memberikan informasi yang positif dan bermanfaat, baik secara langsung maupun media online. Materi yang kami sampaikan meliputi public speaking, insecure, pencegahan self-harm, stunting, serta perencanaan masa depan remaja. Selain itu, kami juga memiliki program unggulan, yaitu Rehat atau Remaja Sehat. Program ini bertujuan untuk mengingatkan remaja betapa pentingnya menjaga kesehatan fisik maupun psikologis. Untuk menunjang program kami berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal sekolah. Pihak internal di sekolah seperti organisasi IPM, HW, KLC, KKR, dan organisasi lainnya. Dan pihak eksternal seperti puskesmas dan kelurahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama kita wujudkan generasi yang berkualitas. Yang kedua yaitu berhias. Berhias bukanlah sebuah nama yang memiliki makna, membuat sesuatu yang jadi indah, rapi, dan cantik. Di Mas KM Kauman Muhammadiyah, berhias memiliki makna, yaitu artinya bersih. Lingkungan yang bersih mencerminkan perilaku hidup sehat dan disiplin. Sekolah yang bebas sampah, toilet bersih, dan kelas rapi membantu mencegah penyakit serta membentuk kebiasaan positif pada siswa. Hijau. Lingkungan hijau dengan pohon, taman membuat udara lebih segar dan suasana belajar lebih nyaman. Hal ini menjadi sarana pendidikan karakter agar siswa peduli pada lingkungan. Indah. Keindahan sekolah menciptakan rasa nyaman, tenang, dan semangat belajar.
Lingkungan yang tertata rapi dan enak dipandang membuat siswa merasa bangga terhadap sekolahnya dan terdorong untuk menjaga fasilitas bersama. A. Aman. Sekolah harus menjadi tempat yang aman secara fisik dan sosial, aman dari bahaya, kekerasan, dan bullying, serta fasilitas yang berisiko. Rasa aman penting agar siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang percaya diri dan terlindungi. S. Sehat. Lingkungan sehat mendukung kualitas peserta didik, baik fisik maupun mental. Kantin sehat, sanitasi yang baik, udara bersih, dan kegiatan hidup sehat menjadi bagian dari pembentuk generasi berkualitas. GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, merupakan gerakan untuk menghadirkan sosok ayah yang aktif, peduli, dan menjadi teladan, sehingga tercipta generasi yang berkualitas dan keluarga yang harmonis. Tujuan dari program ini kita hadirkan di Mas KM Kauman Muhammadiyah adalah meningkatkan keterlibatan ayah dalam keluarga untuk mencegah fenomena fatherless sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas. Dengan sinkronnya antara sekolah dan keluarga dalam pembinaan santri akan mencegah masalah remaja, membentuk generasi berencana sehingga lahirlah karakter santri yang santun dan bijaksana. Selanjutnya, Genting. Genting adalah salah satu program dari BKKBN yang artinya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Di tengah tantangan masa depan, kami hadir sebagai bagian dari perubahan. Melalui Madrasah Siaga Pendudukan, kami tidak hanya belajar tentang angka, data, tetapi tentang kehidupan, tentang kualitas generasi, dan tentang masa depan bangsa. Hari ini, kami bergerak bersama dalam program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, sebuah langkah nyata untuk memastikan setiap anak tumbuh sehat, kuat, dan berdaya. Kami belajar bahwa mencegah stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab dari kita semua. Dari madrasah, kami menanamkan kepedulian dari aksi kecil menjadi dampak besar. Bersama kami menguatkan sinergi antara pendidikan dan kepedulian sosial, dari ruang kelas hingga masyarakat. Kami hadir membawa harapan. Karena generasi sehat adalah kunci dan masa depan bangsa dimulai dari hari ini. Madrasah Siaga Kependudukan bergerak, peduli, dan beraksi untuk Indonesia yang lebih berkualitas. Rehat, itu remaja sehat. Remaja sehat adalah remaja yang seimbang antara fisik, mental, dan sosial, sehingga siap menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berencana. Program Rehat adalah program posyandu remaja yang berkolaborasi dengan Puskesmas Koto Katie, yang awalnya tim Rehat mendapat pelatihan pendidikan konselor sebaya, yang mana terdiri dari beberapa posko. Posko pertama, posko administrasi. Posko kedua, posko cek tinggi berat badan dan lila. Posko ketiga, konselor sebaya, di mana di posko tersebut dapat berbagi, bercerita akan masalahnya. Dan posko yang keempat merupakan edukasi yang berkaitan dengan kependudukan dan isu-isu remaja untuk menjadikan remaja cerdas dan berkualitas. Selain itu, para remaja mendapatkan makanan sehat berupa buah, susu, ataupun bubur. Di MAKM Kauman, pojok kependudukan ada yang di dalam sekolah dan di luar sekolah. Di dalam sekolah dari BNPB dan Damkar. Dan untuk kegiatan di luar sekolah, ada pula beberapa kunjungan yang telah kami kunjungi. Antara lain, yang pertama, kunjungan ke panti disabilitas. Yang kedua, kunjungan ke panti remaja putra. Yang ketiga, kunjungan ke panti remaja putri. Hal ini berguna untuk mengajarkan arti kehidupan dan menyiapkan santri di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami juga menyediakan ruang pelupahan emosi yang mana kami memberi nama dengan Emores. Ruang ini sangat diperlukan untuk terhindarnya santri kita dari bully. Ketika mereka memiliki masalah atau memiliki emosi yang berlebih terhadap teman, guru, atau dengan siapapun, mereka bisa meluapkan emosi dengan didampingi oleh konselor sekolah. Sehingga kita bisa menterapi emosi yang berlebih menjadi emosi yang netral. Selain dari hal itu, kami juga ada media cetak. Karena sesuatu hal yang positif itu bukan hanya dari
media langsung saja, tetapi juga termasuk dari media cetak. Di sini media cetak yang kami sediakan ada berupa leaflet, himbauan, dan buku-buku yang berkaitan dengan kependudukan. Inilah langkah nyata kami dalam membangun generasi yang sadar, siap, dan berencana. Madrasah Siaga Kependudukan. Bersama kami, masa depan bukan sekadar harapan, tapi kepastian.